Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah anak-anak semuanya membaca basmalah terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga baik-baik ya anak-anak semuanya. Masih bersama dengan Ibu Tini dari mahasiswa PLP IAIN Surakarta untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya anak-anak jangan lupa ya untuk absensi di e-learning masing-masing. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau bertanya nih. Anak-anak ada yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu itu kita mempelajari materi apa? Ada yang ingat? Ya, kita itu mempelajari iman kepada hari akhir dan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bab baru. Ada yang tahu bab barunya itu mengenai apa? Ada yang sudah baca gitu? Ya, itu akhlak terpuji kepada diri sendiri. Nah, nanti kita itu akan mempelajari apa sih di akhlak terpuji kepada diri sendiri? Yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian, dalil, contoh, dan dampak positif dari perilaku berilmu, bekerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Nah, anak-anak bisa buka LKS kalian di halaman 18. Selanjutnya anak-anak, yang pertama dari akhlak terpuji kepada diri sendiri yaitu berilmu. Nah, anak-anak bisa lihat di LKS halaman 19. Nah, ada yang tahu anak-anak berilmu itu apa? Ya, berilmu itu dari bahasa Arab, yaitu alimun. Artinya pengetahuan, kepandaian tentang sesuatu. Pengetahuan, kepandaian tentang sesuatu. Ini berilmu. Nah, berilmu itu artinya apa? Itu sikap perilaku yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Jadi anak-anak, berilmu itu adalah sikap seseorang atau seseorang itu melakukan sesuatu itu didasarkan oleh apa? Ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Yang ia cari dulu, terus ia pelajari, lalu ia terapkan di kehidupannya. Nah, ini adalah berilmu. Terus orang yang berilmu itu apa sih? Nah, orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan mau menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Nah, selanjutnya dalil mengenai menuntut ilmu. Ini salah satunya Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada yang sudah hafal? Kalau sudah hafal nih bagus banget. Ini anak-anak bisa lihat LKS di halaman 20 sampai 21 ya. Ibu bacakan, kalian dengarkan dan bisa ditirukan di rumah masing-masing. Kita mulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Dia mengajarkan manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, maksudnya di Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 itu kita disuruh untuk membaca atau belajar. Nah, belajar ini itu belajarnya apa aja sih? Nah, belajarnya itu ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Ayat-ayat qauliyah itu maksudnya yaitu tanda-tanda, ada yang tahu? Tanda-tanda kebesaran Allah
yang berupa firman-Nya. Seperti apa? Ya Al-Quran. Seperti Al-Quran. Nah, ada yang kalau kauniyah. Kalau kauniyah itu artinya tanda-tanda kebesaran Allah berupa apa? Keadaan alam. Nah, selanjutnya kita itu harus mempelajari ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama dengan seimbang. Karena apa? Gini loh anak-anak. Kalau ilmu agama tanpa diimbangi oleh ilmu pengetahuan, itu diibaratkan apa? Ayo. Diibaratkan orang pincang. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan terus tidak diimbangi dengan ilmu agama, itu diibaratkan apa? Orang yang buta. Jadi anak-anak gak mau kan seperti orang yang pincang dan orang yang buta. Maka harus mempelajari ilmu pengetahuan dan ilmu agama dengan seimbang. Tuh, selanjutnya ya. Contoh perilaku berilmu. Senang membaca buku-buku pengetahuan seperti anak-anak kelas 9. Suka membaca mata pelajaran atau LKS atau buku-buku pelajaran seperti akidah akhlak, Quran hadis, dan lainnya. Itu sebagai apa? Bukti cinta ilmu. Selanjutnya, dampak positif dari berilmu dapat mengetahui apa yang belum pernah diketahui sebelumnya. Jadi, yang belum diketahui jadi tahu. Nah, ini adalah dampak positifnya. Selanjutnya, akhlak terpuji yang kedua kepada diri sendiri itu adalah kerja keras. Di halaman LKS 23. Apa sih kerja keras? Ada yang tahu? Kerja. Nah, kerja keras itu artinya bersungguh-sungguh atau bersemangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu. Jadi, kerja keras bersungguh-sungguh itu dalam bahasa Jawanya apa? Tenanan dan memiliki semangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu. Jadi, tenanan dan punya semangat tinggi agar apa? Agar apa yang diinginkan itu bisa tercapai dan nantinya akan sukses. Nah, selanjutnya dalil tentang kerja keras di LKS kalian di halaman 23 sampai 24. Ibu bacakan, kalian dengarkan, boleh ditirukan di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Nah, ini Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Maksud ayat ini adalah kita itu mengerjakan sesuatu itu harus teliti, terus harus tekun, terus juga harus cermat dan memperhatikan ini itu yang dikerjakan itu baik atau enggak, benar atau tidak. Agar apa? Agar bisa mencapai sesuatu yang ingin dicapai dan bisa meraih kesuksesan. Selanjutnya, contoh perilaku kerja keras. Ini selalu berhati-hati dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Contohnya, anak-anak dapat tugas, dapat soal dari ibu guru. Nah, dikerjakannya itu harus teliti, harus cermat, harus benar. Agar apa? Agar nilainya itu maksimal, bagus, kalau bisa malah 100. Nah, dampak positifnya apa? Pekerjaan dilakukan berguna bagi diri sendiri,
bergunanya dapat nilai bagus kan? Bagus, senang gitu. Dan orang lain seperti bu guru juga senang kalau anak muridnya itu bisa mengerjakan tugasnya dengan benar, terus dapat nilainya juga bagus. Orang tuanya juga pasti senang kalau anaknya dapat nilai yang bagus. Selanjutnya, ini yang ketiga dari akhlak terpuji, itu kreatif untuk diri sendiri ya. Kreatif, LKS halaman 25. Ada yang tahu kreatif itu apa? Ada yang tahu? Kreatif itu berasal dari bahasa Inggris yaitu create yang artinya menciptakan. Terus creation, ciptaan. Kreatif berarti memiliki daya cipta. Kreatif memiliki daya cipta. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif itu berarti memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Selanjutnya ya. Dalil tentang kreatif itu di halaman 25 sampai 26 di LKS kalian. Ibu bacakan ayatnya, Quran Surat Al-Lail ayat 4. Anak-anak bisa dengarkan dan juga ditirukan di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'yakum lasyatta. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Quran Surat Al-Lail ayat 4. Intinya kalian harus memiliki daya cipta. Atau manusia itu diberikan daya cipta dan kreativitas yang tinggi sehingga manusia itu bisa menjalankan hidupnya dengan diberikan oleh Allah kreativitas yang berbeda-beda ini. Selanjutnya, contoh perilaku kreatif itu yaitu menjadi orang yang berpikir dengan tugas-tugasnya. Contohnya, anak-anak harus membeli buku, tapi orang tuanya belum punya uang. Nah, anak-anak kreatif mencari botol bekas, terus dikumpulkan, terus dijual, dapat uang, uangnya dibelikan buku. Itu salah satu contoh kreatif. Terus dampak positif dari kreatif itu pasti sikapnya rajin, terus juga sungguh-sungguh. Selanjutnya yaitu produktif. LKS kalian di halaman 27 ya anak-anak. Ada yang tahu produktif itu apa? Ya, produktif itu artinya dari bahasa Inggris yaitu product, artinya hasil ya, produksi. Produktif itu hasil. Sedangkan produktif sendiri itu adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu atau banyak mendatangkan hasil. Jadi seseorang itu bisa menghasilkan sesuatu karya. Selanjutnya, dalil tentang produktif yaitu di halaman 27 LKS kalian. Ibu bacakan, kalian bisa dengarkan dan tirukan di rumah masing-masing. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Artinya di sini, maknanya di sini, kita itu kan diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan. Kenikmatannya seperti tubuh yang sehat, tubuh yang diberikan kelengkapan. Dan kita harus mensyukurinya. Mensyukurinya dengan apa? Kita harus bisa menghasilkan suatu karya atau menghasilkan karya agar apa?
Ya, itu adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, itu. Selanjutnya, contoh perilaku produktif. Selalu ingin berkarya sesuai dengan kemampuannya. Contohnya anak-anak mampu nih membuat hiasan dari ayaman. Nah, terus kalian buat hiasan yang dari ayaman terbuatnya dari bambu misalnya. Terus dipajang di rumah, di sekolah. Nah, itu kan salah satu contoh produktif. Terus dampaknya apa? Dampak positif dari produktif mendatangkan manfaat bagi dirinya. Jadi kan seneng ya kalau bisa menghasilkan, wah ini karyaku. Terus orang lain, ibu, terus orang tua juga seneng, wah anakku bisa buat kayak gini. Terus orang tua juga seneng, bu guru juga seneng. Terus kalau lihat hasil kalian, ayaman kalian kan juga menimbulkan kesenangan sendiri untuk orang tua dan guru dan orang-orang lainnya. Selanjutnya yaitu akhlak terpuji untuk diri sendiri atau kepada diri sendiri yang terakhir itu adalah inovatif. Di LKS kalian di halaman 28. Ada yang tahu arti dari inovatif itu apa? Ya, inovatif itu dalam bahasa Inggris yaitu inovatif. Artinya apa? Yaitu sikap menerima perubahan ke arah yang lebih baik. Arti lainnya, inovatif itu adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru. Jadi, inovatif itu selain memiliki sikap menerima perubahan ke arah yang lebih baik itu juga seseorang itu mampu dalam mendayagunakan kemampuannya sendiri dan juga keahlian untuk menghasilkan karya yang baru. Nah, ini adalah pengertian dari inovatif. Selanjutnya, yaitu dalil tentang inovatif. Anak-anak bisa lihat LKS anak-anak di halaman 28 sampai 29. Nah, ini Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, nanti Ibu bacakan, anak-anak bisa dengarkan dan juga ditirukan di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi maksud ayat ini yaitu Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang kalau tidak orang itu sendiri, manusia itu sendiri yang merubah nasib mereka sendiri. Nah, ini selanjutnya contoh perilaku inovatif. Ada yang tahu contohnya itu seperti apa? Nah, ini seperti contoh perilaku inovatif itu banyak ide dan pandai mencari solusi. Contohnya seperti ini. Zaman sekarang ini itu karena jaraknya jauh, terus harus komunikasinya gimana ya? Kalau dengan orang yang jaraknya jauh dengan kita, maka ada orang yang menciptakan seperti apa? Facebook, terus WhatsApp, Twitter, terus Instagram, dan lain-lainnya. Itu untuk apa? Untuk sarana atau untuk tempat wadah untuk berkomunikasi kepada orang yang jaraknya jauh dengan kita, entah itu keluarga, teman, saudara, dan lain-lainnya. Nah, ini dia banyak idenya, terus
juga pandai mencari solusi. Nah, itu salah satu contohnya. Terus selanjutnya itu dampak positif dari inovatif. Jadi dampaknya apa? Dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga karyanya diminati oleh banyak orang. Jadi tadi ada yang menciptakan Facebook, Twitter, WhatsApp, terus apa lagi? Instagram. Nah, itu dapat mengikuti perkembangan zaman. Terus juga diminati kan banyak orang. Selanjutnya, tangkap layar di HP kalian biar tidak ketinggalan atau screenshot HP kalian ya. Yang pertama, carilah contoh dan dampak positif masing-masing satu. Dari apa? Dari perilaku berilmu, bekerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Kalian cari contoh dan dampak positif dari satu perilaku. Kelima ini, yang tadi Ibu sudah memberikan contoh dan sudah menjelaskan, anak-anak bisa mencari. Nah, anak-anak cukup ya mencari jawaban ini. Terus nanti anak-anak bisa dibaca. Terus sesudah dibaca, lebih bagus lagi bisa dicatat di buku catatan kalian untuk apa? Untuk menambah pengetahuan anak-anak. Tadi kan anak-anak sudah diberikan ilmu mengenai berilmu. Jadi supaya tambah pengetahuannya, tambah tahu akan contoh dan dampak positif dari perilaku akhlak terpuji kepada diri sendiri. Semangat mengerjakannya, semangat belajarnya jangan sampai kendor. Walaupun pembelajarannya online atau menggunakan e-learning tidak bisa tatap muka, tapi tetap semangat untuk mencari ilmu, untuk berilmu. Selanjutnya, kesimpulan dari Ibu yaitu anak-anak semuanya, kita itu harus memiliki akhlak terpuji kepada diri sendiri. Ya tadi seperti berilmu, terus produktif, kerja keras, inovatif, kreatif. Nah, ini harus kita miliki. Agar apa? Agar nanti juga kebaikannya itu untuk kita sendiri, manfaatnya itu juga untuk diri kita sendiri, dan juga sebenarnya kalau kita sudah memiliki akhlak terpuji untuk diri sendiri, selain untuk kita sendiri, tapi kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu kesimpulan dari Ibu. Terus minggu depan, anak-anak, Ibu minta untuk membaca materi akhlak terpuji untuk diri sendiri. Karena nanti minggu depan, Ibu akan memberikan ujian GPT. Soalnya itu mengenai materi akhlak terpuji untuk diri sendiri untuk menambah pengetahuan anak-anak. Nah, dikerjakannya juga harus teliti, harus benar, agar apa? Agar nilainya bagus, kaliannya senang, ibu gurunya senang, orang tuanya juga senang kalau anaknya dapat nilai bagus. Selanjutnya, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan di e-learning. Itu di aplikasi e-learning itu kan kalian bisa tanyakan di situ. Terus kita akhiri dengan berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf atas perkataan Ibu, penuturan Ibu yang salah atau kurang berkenan kepada anak-anak. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Anak-anak sudah mendengarkan, sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu. Semangat terus belajarnya. Pokoknya harus tetap semangat untuk mencari ilmu.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.